Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Andini Amalia Suwardi dengan NIM H.20100038. Video ini saya buat untuk memenuhi ulangan tengah semester mata kuliah Psikologi Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Dr. Rasmita Dila, MPD. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai keragaman individu dalam kegiatan pendidikan. Pembahasan pada video kali ini, yang pertama, apa itu temperamen? Yang kedua, apa itu minat? Yang ketiga, apa itu gaya belajar? Dan yang terakhir, apa permasalahan serta solusinya? Mari kita bahas satu persatu. Pembahasan yang pertama yaitu temperamen. Apa itu temperamen? Secara etimologi, temperamen berasal dari kata temper yang berarti campuran. Teori temperamen ini pada mulanya dikemukakan oleh Hippocrates dan kemudian didukung oleh Galenus. Jadi, temperamen merupakan gaya tingkah laku atau kombinasi pembawaan yang diwarisi melalui orang tua. Oleh karena itu, maka setiap orang tidak sama temperamennya. Temperamen ini merupakan warisan genetik dari orang tua. Temperamen sebagaimana yang telah diuraikan sangat mempengaruhi tingkah laku seseorang, karena melalui temperamen menjadikan seseorang itu ramah, pemarah, penyabar, periang, atau pemurung. Dalam konteks pendidikan, setiap pendidik mesti memperhatikan temperamen pada peserta didik, sehingga menolong guru untuk melaksanakan proses pembelajaran dengan baik dan mencapai tujuan yang diinginkan. Selanjutnya, apa saja sih tipe temperamen? Mari kita bahas. Yang pertama yaitu ada easy chill. Secara umum, anak yang memiliki tipe temperamen easy chill ini termasuk anak-anak yang memiliki suasana hati yang positif, mudah beradaptasi, periang, serta memiliki rutinitas yang teratur. Yang kedua yaitu tipe temperamen difficult chill. Anak-anak yang termasuk pada tipe ini diantaranya yaitu bereaksi secara negatif, tidak mampu menjalankan rutinitas yang teratur, lebih sering menangis, lambat menerima pengalaman baru, serta banyak lagi. Tipe temperamen yang terakhir yaitu Storm 12 of Children. Oke teman-teman, jadi ciri-ciri dari anak yang memiliki tipe ini diantaranya yaitu memerlukan waktu pemanasan yang lama, mendekati situasi baru dengan hati-hati, kurang beradaptasi, adaptasi lambat, kurang bersemangat juga, dan yang terakhir tidak aktif serta suasana hati yang negatif. Materi selanjutnya yaitu minat. Apa sih itu minat? Minat merupakan dorongan atau keinginan dalam diri seseorang pada objek tertentu. Minat ini memiliki sifat pribadi atau individual. Artinya, tiap-tiap orang memiliki minat yang dapat saja berbeda-beda dengan minat orang lain. Minat tersebut berhubungan erat dengan motivasi seseorang. Contohnya seperti minat terhadap pelajaran, olahraga, ataupun hobi lainnya. Faktor yang mempengaruhi terbentuknya minat. Yang pertama yaitu faktor dorongan. Faktor dorongan ini merupakan faktor yang berada dalam diri kita sendiri, jadi atas keinginan diri kita sendiri tanpa paksaan dari pihak manapun. Yang kedua yaitu faktor motif sosial. Faktor motif sosial ini merupakan faktor untuk melakukan sesuatu aktivitas supaya dapat diterima serta juga diakui oleh lingkungannya. Yang kedua yaitu faktor emosional. Faktor emosional ini sangat berhubungan erat dengan emosi karena faktor ini termasuk yang kompleks dengan menyertai seorang yang berhubungan dengan objek atau juga minatnya. Materi selanjutnya yaitu apa itu gaya belajar.
Gaya belajar merupakan ciri khas yang dimiliki oleh setiap orang dalam melibatkan respon terhadap pembelajaran yang diterimanya. Macam-macam gaya belajar ini diantaranya yaitu gaya belajar secara visual, secara auditori, dan secara kinestetik. Mari kita bahas satu persatu ya teman-teman. Gaya belajar yang pertama yaitu gaya belajar secara visual. Gaya belajar secara visual ini yaitu kemampuan belajar dengan melihat. Gaya belajar ini digunakan pada orang dengan indera penglihatan yang tajam dan teliti. Ciri-ciri gaya belajar secara visual diantaranya mengingat lebih cepat dan kuat, tidak terganggu dengan suara yang berisik, suka melihat atau mendemonstrasikan sesuatu, belajar dengan melihat dan mengamati pengajar, serta memiliki kemampuan menggambar dan mencatat sesuatu yang detail. Metode pembelajaran yang cocok pada gaya belajar ini yaitu yang pertama adalah metode mind mapping, video ilustrasi, alat tulis berwarna, serta pembelajaran menggunakan bentuk. Selanjutnya yaitu gaya belajar secara auditori. Gaya belajar ini kemampuan pendengaran yang lebih baik dan lebih terfokus ya teman-teman. Ciri-cirinya diantaranya yaitu memiliki kemampuan mengingat yang baik, tidak berkonsentrasi untuk belajar jika berisik, selanjutnya sedang mendengarkan cerita atau dibacakan cerita, dan yang terakhir suka bercerita dan berdiskusi. Metode belajar yang cocok pada gaya pembelajaran ini yaitu mendengarkan musik, berdiskusi, bercerita di depan kelas, dan banyak lagi. Gaya belajar selanjutnya yaitu gaya belajar secara kinestetik. Gaya belajar ini merupakan kemampuan yang melibatkan gaya gerak. Ciri-cirinya yaitu ketika menghafal dengan cara berjalan atau membuahkan gerakan-gerakan. Yang kedua, menyukai belajar dengan praktik langsung atau menyentuh bendanya secara langsung. Dan yang terakhir, menggunakan objek nyata sebagai alat bantu. Metode pembelajaran yang cocok pada gaya belajar kinestetik ini diantaranya membuat permainan peran, drama, praktis skill, menari, dan memainkan alat musik serta lain-lain. Selanjutnya, permasalahan temperamen dan apa sih solusinya? Jadi di Indonesia itu masalah temperamen ini banyak banget ya teman-teman. Dikarenakan kurangnya peran orang tua atau pengasuh dalam memberikan pendidikan mental dan emosional, sehingga menyebabkan anak tuh kurang rasa tidak percaya diri, rasa malu, ragu, rasa bersalah, pemarah, serta perasaan rendah diri dalam diri anak tersebut. Solusinya yaitu kita tuh harus tahu dulu, kenali sifat dan karakter anak terlebih dahulu. Yang kedua, berikan reaksi yang pantas untuk setiap anak. Dan yang terakhir, tetapkan sistem reward dan punishment. Permasalahan yang kedua, permasalahan pada minat anak dan apa sih solusinya? Oke, jadi banyak sekali anak yang kurang dalam minat belajar ya, sehingga menyebabkan semakin banyak anak-anak yang tidak sekolah dan tidak mampu meraih jenjang pendidikan lebih tinggi. Solusinya yaitu membuat belajar dengan proses yang menyenangkan sehingga meningkatkan minat belajar pada anak, contohnya belajar dengan main dan mengadakan sosialisasi pada masyarakat serta orang tua peserta didik. Selanjutnya yaitu permasalahan belajar dan apa solusinya. Jadi di Indonesia ini sangat rendah sekali motivasi belajar pada anak. Solusinya apa sih teman-teman? Nah, solusi yang pertama yaitu berikan contoh belajar pada peserta didik yang menyenangkan, tentunya tidak yang membosankan. Yang kedua, berikan intensif jika siswa belajar. Dan yang terakhir yaitu mengajarkan kepada siswa pelajaran-pelajaran dengan metode tertentu yang sesuai dengan kemampuan siswa. Demikian video pembelajaran dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.